Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 13 sampai dengan 27. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam kesederhanaan kami, untuk kami bisa membaca kitab suci kami dengan setia, dan biarlah kehidupan kami ini boleh dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan rencananya, sebab ia sendiri mau mengambil jalan darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayanan kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami sampai ke Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia sedang terburu-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Dari Miletus ia mengirim pesan ke Efesus untuk meminta para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencurahkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun di depan perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus. Sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana, selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dari darah siapapun juga. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, dalam bagian yang kita baca, kita mendapati bahwa Paulus bersama dengan rekan-rekannya sedang di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan saudara, ada ancang-ancang bahwa dia ingin sampai di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Artinya dia akan menghabiskan waktu Pentakosta di Yerusalem. Apakah itu terpenuhi atau tidak? Kita tidak mendapatkan informasi yang jelas dari kitab Kisah Para Rasul. Tetapi saudara, kita mendapatkan sedikit indikasi ya, nanti di dalam pasal 21, Yerusalem itu dipenuhi dengan crowd saudara. Dan kita mendapati ada juga pendatang-pendatang dari Asia saudara. Artinya ada pilgrims, ada para pendatang di Yerusalem. Ngapain mereka di sana saudara? Besar kemungkinan karena mereka sedang berziarah di dalam salah satu hari raya pentingnya orang Yahudi, yaitu Pentakosta. Jadi saudara, meskipun kita tidak mendapatkan informasi yang jelas, ada kemungkinan ya Paulus memang betul-betul sampai ya. Dia betul-betul sampai di Yerusalem pada waktu Pentakosta saudara. Dan saudara, bukankah hal ini akan mengingatkan kita saudara sekali lagi tentang Pentakosta di Yerusalem yang sudah ada dalam catatan awal kitab Kisah Para Rasul ini saudara, yaitu Kisah Rasul pasal 2 saudara. Jadi di dalam pembukaan kitab Kisah Para Rasul kita mendapati ada Pentakosta di Yerusalem, dan nanti di penghujung kitab Kisah Para Rasul, belum sampai penghujung banget lah saudara ya. Nanti dalam pasal 21 kita mendapati saudara juga ada Pentakosta di Yerusalem saudara. Dan rupanya saudara kita mendapati ada hal yang mirip saudara, yaitu apa saudara? Ada drive dari Roh Kudus. Tadi kita melihat ya di dalam farewell-nya, di dalam ucapan perpisahannya kepada para penatua Efesus di Miletus, Paulus mengatakan seperti ini saudara ya. Dia mengatakan, "Sekarang aku adalah tawanan roh. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di sana." Jadi sudah Paulus pergi ke sana, dia menyatakan bahwa aku adalah tawanan roh. Ada drive dari Roh Kudus yang membawanya ke Yerusalem, dan kemungkinan nanti sampai pada waktu Pentakosta saudara. Jadi saudara, ada Pentakosta di Yerusalem di pembukaan, ada Pentakosta di Yerusalem nantinya saudara ya. Dan kita mendapati dua-duanya ada roh yang bekerja dengan luar biasa saudara. Dan kita melihat ya di dalam Kisah Rasul pasal 2 saudara, ketika Pentakosta yang itu, apa yang kita dapati? Yang kita dapati adalah saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagian
paling tidak sudah secara simbolik itu sudah sedang dipenuhi sudah. Yaitu apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ya. Yerusalem, lalu seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2 saja kita mendapati, mereka masih di Yerusalem, belum sampai Yudea, seluruh Yudea, belum sampai Samaria, belum sampai ke ujung bumi. Apalagi saudara, mereka masih di Yerusalem. Namanya juga Pentakosta di Yerusalem. Tetapi saudara, bukankah pada waktu itu ujung bumi yaitu Roma ada datang saudara? Bukankah pada waktu itu orang-orang yang tersebar-sebar saudara di mana-mana ya, yang terdiaspora di dalam tempat-tempat yang jauh itu, merekanya berkumpul saudara, mereka berziarah ke Yerusalem saudara. Jadi artinya sejak di dalam Kisah Rasul pasal 2 kita sudah mendapati semacam kayak penanda secara simbolik paling tidak saudara, bahwa seluruh daerah yang luas itu ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi sedang sudah menerima Injil Tuhan saudara. Cuman ya kita tahu saudara, pada waktu itu siapa sih yang berziarah? Yang berziarah tentu saja adalah orang-orang Yahudi saja. Jadi saudara, koinonia of the gospel ya, persekutuan dari Injil Tuhan itu sudah terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua saudara. Kesaksian tentang Yesus Kristus di dalam persekutuan Injil Tuhan itu ada dalam Kisah Rasul pasal yang kedua di dalam peristiwa Pentakosta saudara. Jadi kita mendapati ya ada orang-orang dari Pontus, Bitinia, Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia sampai pendatang-pendatang dari Roma saudara. Mereka semua akan mendengar berita tentang Yesus Kristus di dalam bahasa yang mereka mengerti saudara, dalam bahasa ibu mereka saudara. Dan nanti pun langsung ditegaskan oleh Petrus saudara, lalu mereka bertobat 3.000 orang hari itu saudara, di dalam Pentakosta yang itu, Pentakosta Yerusalem yang dalam Kisah Rasul pasal 2 itu saudara. Tetapi saudara, sekarang sudah kita mendapati situasinya berbeda. Memang kita tidak mendapati ada fenomena bahasa lidah dan lain sebagainya saudara. Yang kita dapati adalah, tetapi saudara, satu hal yang kita dapati adalah satu hal yang sebetulnya in a way itu lebih besar. Karena apa saudara? Karena kali ini saudara akan ada koinonia of the gospel, akan ada persekutuan Injil juga saudara. Cuman sekarang persekutuan Injilnya yang tadi katanya sampai ke ujung bumi, tapi masih Yahudi doang loh ya. Masih Yahudi aja sudah. Bisa dikatakan semuanya yang merayakan Pentakosta itu ya paling tidak sudah harus dia adalah simpatisan Yudaisme sudah. Baru dia itu bisa berziarah kan sudah. Nggak mungkin orang Gentiles nganggur-nganggur ziarah gitu ya. Ziarah ke Yerusalem sudah pada waktu Pentakosta. Lah ngapain sudah ya gitu ya. Jadi kita mendapati dalam Kisah Rasul pasal 2 ada persekutuan Injil ya, ada koinonia of the gospel itu di dalam Pentakosta sudah. Tetapi masih isinya itu hampir semua orang Yahudi sudah. Tapi sekarang sudah ketika Paulus datang, dia membawa bantuan dan bersama dengan rekan-rekannya itu perwakilan dari gereja-gereja Gentiles, perwakilan dari gereja-gereja non-Yahudi. Kita mendapati sudah Paulus sudah keliling, dia sudah ada di Makedonia, dia sudah di Akaya, dia sudah di Asia, dia sudah ke Athena dan sebagainya sudah. Kita mendapati dia sudah berkeliling dalam daerah-daerah non-Yahudi dan sekarang dia membawa bantuan dari gereja-gereja non-Yahudi sudah. Dan ini ya sekali lagi ya, bantuan itu bukan sekedar uang ya, bukan sekedar urusan uangnya berapa, uangnya banyak enggak buat membantu kamu itu akhirnya mempermudah enggak sudah. Tetapi sudah ini adalah berbagian di dalam pekerjaan, berbagian dalam pekerjaan gerejawi, berbagian dalam pekerjaan Tuhan, mengalami persekutuan di dalam Injil. Sudah ingat ya, kata persekutuan, kata koinonia itu dipakai oleh Paulus ya di dalam surat Filipi. Pada waktu Paulus menulis surat Filipi, dia badannya dari mana? Badannya dari penjara. Penjara di mana? Besar kemungkinan di Roma. Dia ada dalam penjara di Roma, lalu dia tulis surat kepada jemaat Filipi. Dia mengatakan, oh saudara-saudaraku, baik juga bahwa kamu turut mengambil bagian, kamu bersekutu dengan pekerjaan Injil bersama dengan aku. Loh gimana bersekutu? Bagaimana ada persekutuan? Ketemu aja kagak, dan gak ada Zoom saudara. Ini persekutuan macam apa saudara? Ketemuan pun gak ketemuan, gak Zoom. Ternyata bisa persekutuan, bisa saudara. Yaitu apa saudara? Sama-sama bersekutu melalui apa? Melalui bantuan. Jemaat Filipi mengirimkan bantuan kepada Paulus ketika di Tesalonika. Dan sekarang jemaat Filipi juga mengirimkan bantuan kepada Paulus melalui Epafroditus ketika Paulus itu ada di penjara di Roma saudara. Dan itu disebut sebagai persekutuan Injil saudara. Dan sekarang kita melihat ya, di dalam nantinya saudara, ketika Paulus itu akan ke Yerusalem pada waktu Pentakosta. Mengingatkan kita pada waktu Pentakosta pasal 2. Pentakosta pasal 2 ada persekutuan Injil. Ada ujung bumi yang ditarik. Tetapi sudah mau ujung bumi sekalipun semuanya masih Yahudi. Tapi sekarang sudah Paulus sedang mengajak gereja-gereja non-Yahudi untuk bersekutu dengan mereka yang menjadi gereja Tuhan di tanah Yudea, di Yerusalem sudah pada waktu Pentakosta. Jadi sudah setting Pentakosta ini mengingatkan kepada kita sudah bahwa in a sense ya, di dalam satu hal meskipun keadaannya itu mungkin bisa tidak mudah ya, tetapi kita melihat ya, ternyata persekutuan Injilnya itu digenapkan dengan lebih besar sudah. Tetapi kita juga melihat semacam kayak alert gitu ya. Kita ting, tapi tunggu dulu ya. Lihat ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 dengan Kisah Rasul pasal 21 kita nggak ketemu kata-kata Pentakosta dan kita nggak ketemu hype-nya.
kita nggak ketemu hype-nya. Kisah Rasul pasal 2 itu kan hype-nya itu kelihatan saudara ya. Ada bunyi seperti deru angin, lalu ada lidah-lidah api, ada orang-orang yang berbahasa lidah, ada orang-orang yang saking luar biasanya sampai mereka mengatakan itu mabuk tuh orang itu. Lalu Petrus sampai menjelaskan, lalu 3.000 orang bertobat, sangat gegap gempita. Di dalam pasal 21 kan enggak ya. Pasal 21 kita nggak tahu sudah, nggak ada bunyi angin, nggak ada apa-apa sudah. Kelihatan seperti kayak nggak gegap gempita sudah. Padahal yang terjadi di sini mestinya lebih genap loh. Sama-sama pimpinan roh loh ya. Paulus mengatakan aku adalah tawanan roh. Sama-sama pimpinan roh. Ini lebih genap. Dan bahkan di sini sudah membawa persekutuan betul-betul dari gereja-gereja Gentiles. Di sini masih ujung buminya masih Yahudi semua sudah. Ini lebih genap. Tapi lebih genap tetapi less hype. Karena apa sudah? Nah kita melihat sudah yang terjadi di sini adalah di dalam Pentakosta kali ini kita diajak untuk mengantisipasi sudah. Pekerjaan Tuhan itu besar. Pekerjaan Tuhan makin lama makin besar sudah. Tetapi yang tampil di depan mata kita tidak tentu lebih ekstravaganza secara selebratif sudah. Enggak tentu sudah. Karena yang terjadi di sini justru sebaliknya sudah. Paulus nanti ya dia mengatakan ya di dalam farewell-nya dia mengatakan saya nggak tahu. Saya adalah tawanan roh. Saya tahu saya dipimpin oleh Tuhan. Dia tahu sudah dipimpin oleh Tuhan sudah. Dan kenyataan ya dia tahu dipimpin Tuhannya seperti ini sudah ya. Sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain yang dinyatakan, nah ini ada penyataan Roh Kudus. Selain yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 sudah ada apa? Ada Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat sudah. Di sini sudah sama-sama pimpinan roh. Tapi dia mengatakan saya tidak tahu whatever yang akan terjadi. Siapa yang bertobat, berapa orang yang bertobat nggak tahu. Akan terjadi mujizat seperti apa nggak tahu. Tetapi yang jelas saya tahu adalah sengsara, ujian, pencobaan dan penjara yang sudah menunggu aku. Tetapi Roh Kudus yang sama yang bekerja sudah. Nah ini sudah kita melihat ya yang namanya pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan makin lama makin digenapi, makin lama makin besar. Iya sudah, tetapi tidak tentu di dalam direction seperti yang kita itu kepengen. Tetapi Paulus mengatakan bahwa saya tidak mempedulikan itu. Yang jelas adalah saya menggenapkan bagian saya. Setelah itu sudah, Paulus ya dia tidak mau ke Asia lagi sudah. Itu tempat yang jemaat Efesus kan jemaat yang menyenangkan sudah. Meskipun di Efesus terjadi banyak kesulitan sudah. Tapi dia tidak mau menghabiskan waktu lebih banyak lagi karena dia mau pergi ke Yerusalem cepat-cepat ya sebelum sampai Pentakosta sudah. Di dalam bagian sebelumnya sudah kita mendapatkan informasi ya ketika mereka ada di Filipi mereka melayankan hari raya roti tidak beragi di dalam pasal 20 sudah. Di dalam pasal 20 mereka merayakan hari raya roti tidak beragi di Filipi sudah. Jadi cuma ada spend waktu 7 minggu sudah. Ya, dari hari raya roti tidak beragi Paskah sudah. Dari Paskah sampai kepada Pentakosta itu kan cuma 7 minggu sudah. Jadi Paulus tidak bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi. Di Miletus dia ketemu sama penatua Efesus sudah. Dan ketika bertemu dengan penatua Efesus, dia mengucapkan farewell-nya ya, ucapan perpisahannya dan dia mengatakan bahwa saya bersih dari darah. Tangan saya bersih dari darah. Saya setia melayani dan tidak mencari keuntungan sudah. Nah ini satu hal yang saya pikir ya juga sangat penting dimiliki oleh setiap para pemberita Injil ya. Setiap hamba Tuhan, setiap pemberita Injil, orang-orang menatalayankan pelayanan di hadapan Tuhan sudah perlu untuk memiliki sikap yang senantiasa seperti itu. Setia, bersih hatinya, murni motivasinya untuk Tuhan sudah. Apakah Paulus itu pada waktu itu memegang uang? Dia pegang uang banyak sudah. Ya dia sedang bawa uang dari banyak gereja-gereja Gentiles sudah. Dia bawa uang banyak sudah. Tetapi sudah sekali lagi dia tetap menunjukkan dan di dalam farewell-nya dia menunjukkan ya saya membuktikan ya silakan dibuktikan ya. Accountable sudah Paulus ini sudah. Di dalam pelayanannya dia mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesulitan dan dia tidak mencari keuntungan sudah. Nah ini sudah membuat berita Injil itu lebih punya integritas ya. Tentu sudah kita tahu ya berita Injil dalam dirinya sendiri itu memang berintegritas. Berita Injil dalam dirinya sendiri itu berkuasa sudah. Tetapi pemberita-pemberitanya itu juga menjadi satu unsur yang sangat penting sudah. Dalam hal ini sudah Paulus itu bisa mempertahankan diri. Sudah bukankah ya saat ini banyak sekali ya pekerjaan Tuhan itu akhirnya dihina. Pekerjaan Tuhan itu akhirnya nggak terlalu dihormati oleh orang. Karena apa sudah? Karena para pemberitanya. Dan ini menjadi sistem sih ya. Saya juga kadang-kadang itu sedih sudah ya. Secara sistemik kita ada entah ya pandangan dari mana ya sudah secara sistemik yang di dalam gereja-gereja tertentu ya mungkin gereja Injili ya sudah seperti kayak ada gambaran bahwa hamba Tuhan itu kalau bisa agak miskin kalau bisa gitu ya kalau bisa itu menengah ke bawah sangat sederhana sekali gitu ya sudah itu semacam kayak menjadi satu buah format ya dan sudah bisa bayangkan ya hamba Tuhan itu kalau diwajibkan untuk harus sangat menderita sekali sangat miskin itu sudah bayangkan kalau dia tuh mau khotbah bagus beli bukunya caranya gimana sudah mesti download bajakan atau gimana sudah? Kalau sampai setiap kali ngomong khotbah mesti download barang bajakan sudah, itu kira-kira gimana? Integritasnya ada di mana sudah? Apa nggak dipertanyakan integritasnya sudah? Ini bajak loh sudah. Mau khotbah saja pakai barang bajakan, terus itu gimana sudah? Udah begitu sudah ya? Oh, enggak lah gitu ya. Kalau mau khotbah ya berdoa sama Tuhan, nanti Roh Kudus yang akan pimpin sudah. Sudah itu menyangkali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah pernah berbuat di dalam gereja sudah.
Sudah di dalam sejarah umat Tuhan ya, sudah pernah ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk membaca firman Tuhan, untuk menuliskan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sudah. Dan kita nggak mau mempelajarinya, sudah. Mengatakan saya maunya dari Tuhan sendiri, saya maunya dari Tuhan sendiri. Sombong itu, sudah. Itu sombong congkak, dan Tuhan nggak akan melayani orang sombong congkak seperti ini, sudah. Saya nggak mau baca buku biar Tuhan ngomong sendiri sama saya gitu. Loh, siapa kamu gitu? Siapa saya? Siapa kita, sudah? Kita suruh Tuhan langsung ngomongnya. Tuhan sudah pernah ngomong berbicara banyak sekali dalam sejarah, sudah. Bahkan kita mau ngomong saya nggak mau baca Alkitab. Biarlah firman Tuhan langsung ngomong sama saya, sudah. Sudah, Tuhan gak bekerja dengan cara demikian, sudah. Kita dipanggil untuk melayani dengan melihat tuh banyak jejak pelayanan di dalam bagian-bagian sebelumnya, sudah. Ada kitab suci, ada orang-orang suci, ada orang-orang saleh, sudah, yang sudah pernah bergumul, ada orang-orang yang menggumulkan teologi, sudah. Mari kita pelajari, sudah. Nah, sudah, itu caranya gimana, sudah? Caranya hamba Tuhan mesti sekolah. Hamba Tuhan mesti sekolah, mesti ada certain kemampuan, sudah, dia itu mesti punya banyak pengetahuan, sudah. Dan itu tidak bisa loh kalau Anda itu setting hamba Tuhan itu harus sangat sederhana sekali gitu, sudah. Sangat sederhana sekali, sangat menderita sekali, sudah. Akhirnya gimana, sudah? Akhirnya kalau hidupnya terus begitu, sudah, orang-orang jaga penghargaan terhadap hamba Tuhan jadi kurang. Kalau Anda suruh dia itu sangat sederhana sekali, akhirnya menjaga integritas, mau beli buku nggak bisa, download buku bajakan nggak boleh, menjaga integritas, akhirnya gimana, sudah? Ya khotbahnya akhirnya ya tidak bisa baik. Khotbahnya, pengajarannya nggak bisa baik, ya sempit-sempit aja, nggak pernah belajar, sudah. Akhirnya penghargaan kita kepada hamba Tuhan juga gimana, sudah? Integritasnya dan lain sebagainya. Akhirnya ya, saya seringkali mendapati ya ketika ngobrol dengan orang-orang yang pejabat-pejabat gerejawi ya, majelis lah, atau yang mungkin penatua lah. Kadang-kadang lagi ngobrol makan gitu ya, habis pelayanan itu nanti dia ngomong ya, bisa cerita tentang hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu ya, cerita, aduh hamba Tuhan ini gini ya, aduh hamba Tuhan ini, integritasnya jadi dipertanyakan, sudah. Karena apa, sudah? Ya memang sistemnya sudah seperti itu, sudah. Ya, sudah, kita mesti punya satu buah gambaran yang jelas, sudah ya. Paulus ya dalam hal ini, sudah ya, ketika dia itu memberitakan Injil, dia beritakan Injil Tuhan yang sejati, sudah. Integritasnya itu dijaga, sudah. Integritasnya itu dipertahankan, sudah. Paulus kan orang belajar, sudah, teolog, sudah, dia studi di bawahnya Gamaliel, sudah. Dia pelajar yang rajin, sudah. Jadi kita mendapati ya, sudah ya, berita Injil itu perlu sekali untuk dikuasai dengan Roh Kudus. Dia sadar kok, sudah, ada kuasa Roh Kudus. Dan ketika kuasa Roh Kudus itu menguasai, itu tidak tentu bagus, tidak tentu enak buat diri saya. Itu sudah pasti. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang saya tahu adalah dari kota ke kota saya sedang ditunggu oleh berbagai macam kesulitan dan bahkan penjara sekalipun. Tetapi dia mengatakan bahwa saya mempertahankan kelakuan saya bersih. Tidak ada noda darah di dalam pelayanan saya. Tidak ada orang yang saya itu misalkan ya dicurangin dan lain sebagainya, nggak ada. Dia mempertahankan dirinya bersih, integritas dari pemberita Injil, sudah. Kita berharap, sudah, kehidupan umat Tuhan, kehidupan hamba-hamba Tuhan, kehidupan para pemberita Injil juga memiliki pattern yang seperti ini, sudah. Dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dan dengan kuasa menatalayankan persekutuan di dalam Injil tanpa mencari keuntungan pribadi. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya Tuhan berkenan untuk karuniakan kepada kita, untuk kita itu bisa menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam pimpinan Allah Roh Kudus dan kuasanya yang jelas, tapi sekaligus juga mengantisipasi akan adanya berbagai macam kesulitan, dan sekaligus kita minta Tuhan berikan kepada kita integritas. Baik, rekan-rekan sekalian, Tuhan menyertai setiap kita. Kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Puji Tuhan.